Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gopinda Giovanno Gandriadi dari kelas 6C reguler pagi Banjarmasin dengan NPM 1963052. Lihat di sini. Di sini saya akan mempresentasikan manajemen lingkup skop proyek. Nah, langsung saja. Apa itu manajemen lingkup skop proyek? Skop Manajemen lingkup skop proyek meliputi semua pekerjaan yang terkait pada proses untuk menyelesaikan tujuan proyek atau untuk menghasilkan produk proyek. Manajemen skop proyek meliputi proses mendefinisikan dan mengendalikan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang termasuk dalam proyek dan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang tidak termasuk dalam proyek. Dalam hubungannya dengan siklus hidup proyek, manajemen skop proyek biasanya diterapkan pada tahapan initiating, planning, dan controlling. Bisa dilihat tabelnya. Kita lanjut. Manajemen skop pada tahapan inisiasi atau initiation merupakan tahap permulaan proyek. Pada tahap ini, baik tim proyek maupun stakeholder proyek harus mempunyai komitmen dan kesepakatan yang sama tentang proyek yang akan dikerjakan. Secara ringkas, identifikasi proyek-proyek IT yang potensial dapat dilakukan secara sistematis melalui 4 langkah, yaitu perencanaan strategis teknologi informasi, analisis area bisnis, perencanaan proyek, dan alokasi sumber daya. Nah, lanjut. Metode seleksi proyek. Organisasi mengidentifikasi beberapa proyek potensial sebagai bagian dari proses perencanaan strategis. Akan tetapi, daftar proyek potensial membutuhkan penjelasan lebih lanjut untuk dipilih proyek-proyek mana yang menguntungkan. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menyeleksi proyek, antara lain fokus pada kebutuhan organisasi. Yang kedua, kategorisasi proyek teknologi informasi. Yang ketiga, pengukuran proyek berdasarkan analisis nilai investasi proyek. Dan keempat, menggunakan model SCORE TurboBot Weighted Scoring Model. Lanjut. Untuk fokus pada kebutuhan organisasi, manajer senior harus dapat mempertemukan antara berbagai kebutuhan organisasi yang berbeda-beda dengan proyek apa yang akan dilaksanakan. Pemilihan proyek harus berbasis pada kebutuhan organisasi, memiliki 3 kriteria penting, yaitu kebutuhan (need), yang kedua pembiayaan (funding), dan ketiga dukungan atau will. Lanjut. Kategorisasi proyek teknologi informasi. Di sini ada 3 kategori. Yang pertama problem solving, opportunity, dan directive. Apa itu problem solving? Problem solving adalah proyek teknologi informasi yang dilaksanakan dalam rangka untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi dalam organisasi atau dalam rangka mengantisipasi kemungkinan terjadinya masalah. Yang kedua, opportunity. Apa itu? Opportunity adalah proyek teknologi informasi yang dilaksanakan karena adanya kesempatan untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerja organisasi. Yang ketiga, terakhir, directive, yaitu proyek teknologi informasi yang dilaksanakan atas dasar permintaan manajemen, pemerintah, atau pengaruh eksternal lainnya. Nah, itu untuk kategori. Lalu kita ke analisis nilai investasi proyek. Merupakan metode pemilihan proyek berdasarkan analisis nilai investasi proyek. Beberapa pendekatan yang dapat digunakan antara lain adalah net present value (NPV), yang kedua return on investment, yang ketiga payback analysis. Nah, untuk penjelasannya bisa dibaca di sini. Kita lanjut ke bawah. Nah, lanjut ke bagan proyek.
Bagan atau diagram proyek adalah output dari inisiasi proyek, merupakan dokumen secara formal menjelaskan keberadaan proyek serta arah sasaran hasil proyek. Minimal berisikan, yang pertama ada titel atau judul proyek dan tanggal otorisasi. Yang kedua, nama manajer proyek dan kontak informasi. Yang ketiga, statement scope proyek secara jelas, ringkasan pendekatan yang digunakan untuk mengelola proyek. Berikutnya susunan personalia proyek dan job deskripsi. Yang berikutnya tanda tangan persetujuan seluruh stakeholder utama proyek. Dan yang terakhir adalah komentar atau catatan penting. Lanjut. Manajemen scope pada tahapan planning. Aktivitas manajemen scope pada tahapan planning adalah perencanaan lingkup proyek scope planning dan pendefinisian lingkup proyek scope definition. Scope planning. Proses perencanaan scope pada proyek pada dasarnya merupakan proses menyusun dokumen sebagai dasar penilaian proyek akan dilaksanakan, termasuk kriteria yang ditetapkan apabila proyek atau fase dalam proyek telah disetujui. Pernyataan scope statement. Pernyataan scope adalah dokumen yang digunakan untuk mengembangkan dan menjelaskan tentang pemahaman tentang scope proyek. Scope statement biasa juga disebut dengan statement of work. Scope statement meliputi justifikasi proyek, deskripsi produk proyek, ringkasan pengadaan dan pelaksanaan proyek, dan faktor-faktor keberhasilan proyek. Nah, untuk definisinya bisa dibaca. Kita lanjut ke scope definition. Setelah perencanaan scope selesai, tahapan pada manajemen scope proyek berikutnya adalah mendefinisikan lebih lanjut pekerjaan-pekerjaan apa yang diperlukan pada proyek dan kemudian merinci menjadi satuan-satuan pekerjaan. Output dari scope definition adalah tersusunnya WBS atau Work Breakdown Structure proyek. Lanjut, WBS Work Breakdown Structure adalah alat bantu untuk menganalisis pekerjaan-pekerjaan dalam proyek berbasis pada hasil atau berbasis proses atau fase. WBS merupakan dokumen mendasar pada manajemen proyek sebab dokumen ini pada nantinya akan digunakan sebagai dasar perencanaan, penjadwalan, estimasi biaya, dan sebagainya. Terdapat beberapa cara pendekatan dalam membuat WBS, antara lain: yang pertama, menggunakan guidelines. Yang kedua, pendekatan analogi. Yang ketiga, pendekatan top-down. Yang keempat, pendekatan bottom-up. Nah, untuk penjelasannya bisa dibaca. Kita lanjut. Manajemen scope pada tahapan controlling. Nah, pada tahapan controlling, aktivitas manajemen scope berupa verifikasi scope verification, dan kontrol perubahan scope change control, melakukan verifikasi atas scope proyek yang sudah dirumuskan dan meminimalkan perubahan scope merupakan pekerjaan yang tidak mudah pada proyek-proyek IT. Verifikasi scope adalah aktivitas untuk memeriksa apakah scope proyek sudah sesuai dengan spesifikasi dan tujuan proyek. Cara formal untuk aktivitas ini adalah dengan melibatkan stakeholder untuk memeriksa proyek. Untuk memeriksa scope proyek menggunakan dokumen-dokumen spesifikasi proyek yang sudah disusun pada inisiasi proyek. Kontrol proyek scope. Kontrol perubahan scope adalah aktivitas untuk mengendalikan perubahan-perubahan atas scope proyek yang sudah disusun, termasuk dalam hal ini prosedur-prosedur penanganannya. Lanjut. Nah, ternyata sudah habis. Terima kasih. Apabila ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.